Halo Sobat Suka-Suka, seperti biasa saya berharap kalian baik-baik dan sehat selalu dimanapun kalian berada. Walaupun rintangan dan tantangan hidup terus menantang, mari kita hadapi dengan kesabaran dan berserah diri kepada Tuhan guys. Salah satu tantangan hidup yang menyedihkan sedang dialami oleh keluarga Kim Min-gyuk, di mana dia kehilangan nyawa putrinya yang dirampas oleh guru putrinya sendiri guys. Ya, tepatnya pada tanggal 10 Februari 2025 kemarin. Insiden tragis ini terjadi di sebuah sekolah dasar di kota Daejeon, Korea Selatan, di mana seorang guru perempuan berusia 48 tahun yang namanya dirahasiakan ini membunuh muridnya yang berusia 8 tahun, Kim Ha-nul, atau anak dari Pak Kim Min-gyuk. Hari yang seharusnya diisi dengan tawa langsung berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan guys. Sosok yang seharusnya menjadi pelindung dan panutan bagi muridnya malah menjadi pembunuh muridnya sendiri guys. Sungguh sangat tragis. Di sore hari itu, Kim Ha-nul menjadi murid terakhir yang meninggalkan kelas. Namun, ia tidak pernah kembali ke rumah guys. Sang ayah yang terbiasa melacak keberadaan putrinya melalui aplikasi ponsel mulai merasa cemas saat tidak mendengar suaranya guys. Yang terdengar hanyalah suara napas berat, suara lemari dibuka tutup, dan resleting yang diseret guys. Sehingga hal itu pun membuat nenek Kim Ha-nul datang ke sekolah untuk mencarinya guys. Ia menemukan pemandangan yang tidak pernah ingin disaksikan oleh siapapun. Cucunya terbujur kaku, tak bernyawa di sebuah ruangan perlengkapan audiovisual sekolah. Tragedi itu menghancurkan keluarga kecilnya dan merampas senyum yang selalu Ha-nul berikan kepada orang-orang terdekatnya. Mari kita masuk dalam hasil investigasi polisi guys. Polisi Korea telah merilis rincian dari interogasi mereka terhadap guru alias pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Kim Ha-nul ini guys. Dia telah mengakui perbuatan kejinya itu. Pada saat kejadian, pelaku diketahui membeli pisau dari toko terdekat sebelum memasuki halaman sekolah. Pelaku yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dia memilih korbannya hanya secara acak untuk mati bersamanya guys. Dan ya guys, ia menunggu anak-anak meninggalkan program ekstrakurikuler lalu membujuk korbannya yang terakhir keluar kelas, yaitu Kim Ha-nul guys. Dan dia membawanya ke ruang perlengkapan audiovisual dengan menawarkan sebuah buku guys. Siswa muda itu pun kemudian dicekik dan ditusuk berkali-kali pada leher dan wajah hingga meninggal guys. Tak lama dari itu, pelaku juga menusuk leher dan lengannya sendiri guys, karena memang tujuan pelaku ingin bunuh diri setelah menghabisi korban. Pelaku saat ini menerima perawatan medis di unit perawatan intensif setelah operasi untuk luka yang ditimbulkannya sendiri guys. Menurut Kepala Kantor Polisi setempat, Hyuk Jun-myuk, guru tersebut mengaku merasa kesal setelah menghadapi kesulitan saat kembali bekerja. Pelaku berkata bahwa dia sangat frustasi. Hanya 3 hari setelah diterima kembali, seseorang mencegahnya memasuki ruang kelas guys. Berdasarkan hasil investigasi, pelaku ternyata menderita depresi sejak 2008 guys. Dan dia mengajukan cuti 6 bulan karena depresi itu pada tanggal 9 Desember 2024. Tetapi setelah dokter menyatakan dia layak untuk terus bekerja, dia pun kembali bekerja 20 hari kemudian guys. Selama masa cutinya, tersangka terus-menerus memiliki pikiran untuk bunuh diri menurut kesaksiannya kepada polisi. Bahkan dia telah menunjukkan perilaku kekerasan termasuk mencekik kepala guru lainnya. Kasus ini telah viral dan mengguncang masyarakat Korea Selatan serta menimbulkan pertanyaan serius mengenai keamanan di lingkungan sekolah. Keluarga Ha-nul menggambarkan gadis tersebut sebagai anak yang penuh perhatian dan disukai banyak orang.
Bahkan ayah Hanul menyatakan bahwa tragedi ini terjadi di tempat yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi anak-anak guys. 일어나서 문을 닫히는 순간까지 손을 흔들고 있어요. 그게 마지막일 줄은 저도 생각을 못했고, sehingga dia merasa kecewa dengan sekolah karena tidak cukup memastikan bahwa putrinya berhasil keluar dengan selamat dari sekolah dan karena tidak mengambil tindakan yang cukup dalam memantau kondisi tersangka sebelum pembunuhan guys. Bahkan ayah Kim juga mendesak pihak berwenang untuk memberikan hukuman berat bagi tersangka dan meminta pihak berwenang dan pemerintahan untuk memastikan penerapan undang-undang yang lebih baik untuk melindungi anak-anak dari guru dengan gangguan mental dalam kasus-kasus yang membahayakan keselamatan siswa guys. Secara khusus, penduduk Daejeon memberikan penghormatan kepada gadis yang dibunuh itu dengan meninggalkan hadiah berupa bunga krisan, boneka, dan permen di luar gerbang sekolah guys. Pemakaman Kim Hanul dilakukan pada tanggal 11 Februari 2025 kemarin guys. Grup perempuan Korea Selatan IVE juga mengirimkan karangan bunga sebagai belasungkawa kepada keluarga Kim di pemakamannya. Karena grup IVE mendengar bahwa Kim Hanul adalah penggemar beratnya guys. Dan anggota favoritnya adalah Jang Woon Young. Dan Kim bercita-cita menjadi seperti Jang. Tidak hanya itu guys, kasus ini membuat Menteri Pendidikan Lee Jo-ho mengusulkan penerapan Undang-Undang Kim Hanul atau Undang-Undang Hanul yang dinamai berdasarkan nama korban, terutama untuk mengharuskan guru mengambil cuti wajib jika mereka dianggap tidak layak untuk melaksanakan tanggung jawab mereka karena penyakit mental atau kondisi terkait kesehatan lainnya, serta untuk melakukan intervensi mendesak jika seorang guru menunjukkan gejala yang tidak biasa seperti perilaku kekerasan guys. Sungguh sangat memprihatinkan ya guys. Masalah penyakit mental memang bukan hal sepele, apalagi saat ini dengan teknologi yang sudah semakin maju, sosial media yang tak terbatas, serta tuntutan hidup yang semakin tinggi. Banyak sekali orang-orang yang sedang mengalami frustasi, depresi, bahkan berakhir dengan penyakit mental serius lainnya guys. Hanya saja, tidak seharusnya alasan itu digunakan untuk mengambil nyawa seseorang yang tak berdosa kan guys. Buktinya banyak juga orang gila tapi nggak bunuh orang kan guys. Oke deh, semoga pembahasan kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya, dimana kita harus tetap menjaga kewarasan dan kesehatan mental kita guys. Satu hal yang pasti, agar hati kita bisa tenang dan pikiran tetap jernih, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan penuh kasih guys. Oh ya, biar barokah, di like dan di subscribe ya. See you.